warisan Raja Syahrir tetap hidup dalam setiap batu pelabuhan, dalam setiap doa yang terucap di masjid-masjid yang mulai berdiri, dan dalam setiap langkah para pedagang yang menyeberangi samudra. Ia adalah batu pondasi, penggerak awal sebuah kerajaan besar yang akan menjadi mercusuar peradaban dan perdagangan di Nusantara. Agama adalah cahaya yang datang dari langit, tapi cermin yang menampakkannya adalah hati manusia. Maka jangan rusakkan cermin orang lain hanya karena ia belum menangkap cahaya yang sama. Bila engkau memerintah, dengarlah suara mereka yang paling kecil, karena suara itulah yang paling jujur. Jika para penguasa hanya mendengar tepuk tangan istana, maka ia akan tuli terhadap jeritan rakyat. Jangan engkau pikir kekuasaan itu pusaka untuk dibanggakan, anakku. Kekuasaan adalah api, ia bisa menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Maka nyalakanlah api itu hanya untuk menerangi, bukan untuk menghanguskan. Biar datang 1000 kapal dari arah timur dan barat, jangan pernah engkau tertunduk karena takut atau takabur. Karena kagum sambutlah mereka dengan damai, karena bumi ini bukan milik satu bangsa, melainkan titipan untuk seluruh umat manusia. Aku tidak membangun Malaka hanya dengan batu dan kayu, tetapi dengan kepercayaan rakyatku. Karena kerajaan yang sejati bukanlah yang tinggi istananya, melainkan yang kokoh keadilannya di hati manusia. Aku akan mati seperti semua raja, tapi ingatlah, kematian bukan akhir kekuasaan seorang pemimpin. Bila rakyat masih hidup dalam damai dan nama kita disebut dengan hormat, maka sesungguhnya kita belum benar-benar tiada. Anakku, dunia ini luas dan manusia berbeda-beda. Jangan takut pada perbedaan, karena dari sanalah kita belajar. Pelabuhan yang besar tidak menolak kapal asing, dia menyambutnya dengan damai dan memilih apa yang baik darinya. Jangan engkau pikir tanah ini menjadi mulia karena aku yang memerintah. Tanah ini mulia karena di atasnya tumbuh kasih sayang antara rakyat dan penguasa. Bila kasih itu hilang, maka hilang pula kemuliaan negeri ini. Membangun negeri tidak cukup dengan pedang, harus pula dengan panah, karena kekuatan tidak hanya lahir dari pasukan, tapi dari gagasan dan ilmu yang hidup dalam dada rakyatnya.